Mitra Salam di Desa, untuk membahas lebih lanjut tentang ketahanan pangan, sudah ada reporter TVRI Gumilang Adiputra yang akan berbincang dengan salah seorang pakar ketahanan pangan, yakni Bapak Profesor Ali Jumaskar. Ya Mitra Salam di Desa, kita sampai pada segmen Pakar Menjawab, dan kali ini saya akan menemui Profesor Ali Jum, pakar di bidang pertanian. Kita akan berbincang-bincang tentang rencana kedaulatan pangan di negara kita selama 3 tahun ke depan. Yuk ikuti saya dalam segmen berikut. Pak Ali Jum. Waduh, lagi santai-santai Pak? Iya Pak, ini lagi lihat kayak ngecek email, ngecek email. Boleh ngobrol-ngobrol nih Pak? Moga-moga. Pak. Nah, enak ya Pak, suasana asri ya Pak? Kalau suasana santai gini kan lebih fresh untuk menceritakan pikiran. Pak Ali Jum, ini saya mau nanya-nanya tentang swasembada pangan. Ya. Kalau dulu Indonesia dengan istilah negara agraris, negara maritim dan segala macamnya bisa mampu swasembada pangan. Ya. Tapi akhir-akhir ini kan memang kita justru malah memasukkan barang-barang dari luar untuk keperluan kita sendiri. Betul, ya. Pandangan Pak Ali Jum untuk hal itu gimana Pak? Ya itulah Pak, saya juga prihatin sekali dengan kondisi seperti itu ya. Saya mengamati dan terus menganalisa dari tahun 84 waktu kita swasembada pangan ya. Sampai terus menerus turun bahkan sampai titik nadirnya itu tahun 2014 Pak. Semua program yang dicanangkan swasembada, baik kedelai gagal, jagung gagal, daging gagal, beras yang direncanakan surplus juga tidak kelihatan itu. Nah ini memang prestasi yang paling terendah di dalam negeri kita sebagai negara agraris, di mana sebagian besar pangan yang disukai oleh rakyat itu masih berbasis pada impor. Padahal kita negara yang bisa menanam dan semua bisa hidup. Pak Ali Jum, tadi Bapak sudah menyebutkan kita Indonesia negara yang subur, semua yang kita punya gitu. Lalu kenapa kita tidak bisa nih, kenapa nih Pak? Yang jelas kalau saya sih menyimpulkan selama ini dalam mengelola pertanian, pemerintah kita itu mismanagement. Apa yang ada itu tidak diberdayakan atau tidak digerakkan menjadi suatu potensi yang mensejahterakan masyarakat. Itu aja. Semua masih berpaku pada kepentingan sesaat. Saya sangat setuju dan mendukung dengan program pemerintah sekarang ini yang jargonnya itu adalah kedaulatan pangan. Yang paling utama kalau mau kedaulatan pangan atau untuk adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan petani? Ya harga. Kalau mereka itu mendapatkan harga yang layak, pasti pendapatan mereka akan meningkat. Kalau pendapatan mereka berarti keuntungan ada kan? Berarti kesejahteraan meningkat. Yang kedua, pemerintah harus berani tegas. Kalau perlu stop impor pangan. Nggak usah khawatir. Negara kita itu kalau di stop impor pangannya, misalkan stop beras, kedelai, khususnya yang berbasis yang bisa ditanam oleh petani kita, dan jagung, maka keseimbangan untuk mencukupi pangan itu akan otomatis bergeser pada orang menanam dan orang akan memproduksi dan pemerintah beli. Tapi apakah kita sudah mampu dilihat dari berbagai aspek, mulai dari sumber daya manusianya, dari lahannya, kesiapan semuanya, apakah Indonesia sudah mampu untuk itu Pak? Indonesia mampu melakukan swasembada pangan. Stop impor secara bertahap. Apa yang bisa kita lakukan? Stop dulu. Misalkan stop impor beras dulu. Ini kenapa? Karena kita dengan di stop impor beras, wong kita lahannya cukup kok. Kemudian sarana juga ada. Dan semua perlengkapan untuk produksi itu memadai. Tinggal bagaimana dikelola dengan baik itu. Yang kedua kemudian stop impor jagung. Ya, kalau stop impor jagung berarti kan harus ada penambahan lahan dan sebagainya. Lahan-lahan X dari perkebunan atau lahan-lahan di replanting perkebunan atau sela tanaman perkebunan itu kan bisa dijadikan tanaman jagung dan kedelai. Lahan kita punya Pak, masyarakat banyak ya. Nah terus saya dengar kan juga sebenarnya pemerintah masih memiliki sisa dana nih Pak di akhir tahun ini Pak. Langkah apa yang menurut Bapak ini memang memiliki nilai urgensi yang tinggi nih Pak?
tadi kalau saya katakan kalau kita mau swasembada, kita harus melakukan 3 revolusi. Revolusi lahan tadi jelas ya. Pertama adalah lahan yang ada di tingkat kompetitivitasnya. Lahan-lahan yang tidur itu berdayakan. Kemudian lahan-lahan yang bersama dengan kebun-kebun kelapa sawit dan sebagainya di sela-selanya dioptimalkan untuk pangan. Itu. Yang kedua, reformasi teknologi. Kita dari tahun zaman Belanda sampai sekarang yang namanya perkembangan pertanian kita itu nggak ada perbedaan yang signifikan. Orang menanam masih menggunakan tangan. Dari dulu juga tangan itu loh. Revolusi yang pertanian yang pilar ketiga adalah pasar seperti tadi. Pasar itu harga yang baik bagi petani. Yang kedua, stop impor secara bertahap. Itu solusinya. Kemudian jadikan petani itu menjadi tuan di negeri sendiri. Dana sisa pertanian itu tahun 2014 ini, akhir tahun ini masih banyak sekali. Contoh aja dana kontingensi ini ada 2 triliun lebih. Itu. Nah, dan itu harus dihabiskan dalam waktu 1 bulan ini, bulan Desember. Adanya dana seperti itu kadang menjadikan seringlah dana-dana akhir tahun ini menjadi tidak tepat sasaran dan tidak tepat manfaat. Kenapa? Tidak direncanakan dengan baik. Akhirnya pengadaannya itu harus melalui proses yang sangat cepat yang tidak dibutuhkan petani. Itu malah diberikan. Kenapa? Tidak semua petani membutuhkan. Berarti memang untuk menciptakan Indonesia yang berkedaulatan pangan memang butuh dari semua unsur, semua faktor menunjang semua ya Pak ya. Mungkin di akhir perbincangan kita Pak Ali Jum ada yang mau disampaikan Pak? Ya, saya berharap pemerintah yang sekarang ini bekerja lebih sistematis dan serius. Artinya apapun yang dikerjakan untuk tujuan kedaulatan pangan bagus, tetapi kalau tidak dilakukan secara sungguh-sungguh dan tidak tepat sasaran, itu juga tidak akan tercapai. Karena kedaulatan pangan itu adalah amanat para pendiri bangsa kita dan harapan kita semua. Dengan kita itu bisa kedaulatan pangan, maka level selanjutnya adalah kita menjadi negara produsen pangan dunia. Tuh. Teknologi kita buat sesederhana mungkin. Tidak perlu teknologi otomotif itu impor untuk mekanisasi, traktor, kemudian pompa air, sinar matahari. Itu tidak perlu impor. Juga teknologi hayati kita sudah diakui di berbagai negara, bahkan negara gurun. Timur Tengah pun kita memiliki teknologi yang jauh lebih unggul daripada Israel. Tapi kenapa kita itu masih mencari sesuatu yang belum ada kepastian hasilnya itu. Padahal negara kita sendiri pun sebenarnya mampu kalau memang ya bangsa kita mampu. Ya. Soal negara mampu dan tidak tergantung nanti pemerintahnya. Tapi bangsa kita sebenarnya mampu. Bangsa kita itu mampu. Dari dulu udah menjadi bangsa pekerja keras untuk menjadi petani. Ya. Jadi jangan sampai pepatah tikus mati di lubung padi itu terjadi ya Pak ya? Ya. Karena sebenarnya kita punya semuanya nih, tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Nah itu, agar pemerintah tidak lagi menerapkan mismanagement di dalam mengelola sumber daya pertanian yang berlimpah ini. Berlimpah ya Pak? Bersyukur dengan cara bekerja keras dan memproduktifkan sumber-sumber faktor-faktor produksi yang mendukung bangsa ini menjadi berjaya di dalam pertanian. Tidak kalah dengan Thailand, tidak kalah dengan Israel. Ya. Kita mampu itu. Pastinya Pak. Oke. Mitra Semesa, menarik sekali obrolan saya hari ini dengan Profesor Ali Jum membahas tentang swasembada pangan yang kita harapkan dalam waktu 3 tahun ini bisa kita miliki Pak ya. Ya, itulah tadi obrolan saya bersama Bapak Ali Jum, dan seperti biasa berikutnya kami sudah menyiapkan info komunitas dan juga tips untuk Anda. Mitra Salam dari Desa, itulah tadi berbagai segmen yang kami sampaikan untuk Anda, mulai dari Warta Desa, Geliat Pedesaan, dan terakhir Pakar Menjawab. Dan selanjutnya seperti biasa di segmen terakhir kita menyampaikan segmen khas Salam dari Desa, yakni tips berikut ini. Tips khas Salam dari Desa episode kali ini bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, sehingga pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional, beberapa usaha yang perlu dilaksanakan secara simultan antara lain pengendalian konvensi lahan pertanian, mencetak lahan pertanian baru, dan intensifikasi sistem pertanian dengan menerapkan teknologi dan sekaligus memperkualitas lingkungan. Walaupun secara teoritis ketahanan pangan mengandung aspek yang sangat luas, termasuk kemampuan mengadakan bahan pangan baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Namun, dalam berbagai kebijakan pembangunan pertanian, usaha pencapaian ketahanan pangan sebagian besar difokuskan pada peningkatan kemandirian pangan, terutama beras. Mari mitra salam dari desa, kita pertahankan pangan Indonesia. Mitra Salam dari Desa, tak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda dalam program Salam dari Desa. Terus saksikan program Salam dari Desa setiap Selasa dan Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI saluran Pemersatu Bangsa. Dan salam dari Desa.